Seorang pemuda tewas ditikam orang tak dikenal. Ibu rumah tangga menjadi korban peluru nyasar saat tertidur di rumahnya. Pria lanjut usia jadi pelaku pencurian sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 11 Januari 2024. Selama 30 menit ke depan kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Ulfa Jalawali di program acara Razia. Kita awal informasi terkait seorang pemuda tewas ditikam oleh seseorang yang tak dikenal di kawasan perumahan Bukamata Residence, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Belum diketahui motif pembunuhan, namun korban dibunuh saat tengah berada di depan rumah kontrakannya. Sejumlah keluarga korban pembunuhan ini hanya bisa menangis histeris sambil memeluk jenazah almarhum bernama Alwi Fadli saat tiba di rumah duka di Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pria berusia 25 tahun ini tewas ditikam oleh seseorang tak dikenal saat tengah berada di depan rumah kontrakannya di kawasan perumahan Bukamata Residen, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang sempat berteriak meminta tolong kepada tetangganya ini tewas saat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daya dengan sejumlah luka tikaman di bagian dada kiri. Kepolisian Sektor Biringkanaya dan tim Inafis Polrestabes Makassar yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif pembunuhan ini. Apakah kasus pembegalan atau dendam hingga berujung tewasnya korban? Pasalnya, ponsel milik korban dibawa kabur oleh pelaku. Sementara itu, polisi saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait pembunuhan seorang pria asal Maros yang tewas ditikam di Kota Makassar. Sebelumnya, kasus pembunuhan ini terjadi pada Senin dini hari saat korban tengah berada di depan rumahnya. Namun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang tak dikenal lalu menikam korban. Korban yang tak berdaya lalu berlari ke rumah tetangganya yang berada di depan rumah kontrakan korban. Pelaku juga sempat mengejar korban namun kabur setelah diteriaki oleh tetangganya yang panik melihat korban dengan kondisi luka. Meski dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Sepi ya Pak? Iya sepi. Oh, terus waktu Bapak tahu bilang ada korban itu gimana ceritanya Pak? Ada saya dengar berteriak, saya punya istri berteriak jadi saya langsung bangun. Terus? Saya lihat korban, kenapa ini anak-anak? Dia langsung minta tolong bawa ke rumah sakit. Saya sudah ditikam, jadi saya langsung pergi di rumahnya teman ambil mobil. Terus? Saya bantu yang korban kasihan. Terus? Lukanya jadi, bagaimana Pak? Ada di tangan, ada di depannya, di belakang. Iya. Terus kita bawa ke rumah sakit ya Pak? Iya, saya bawa ke rumah sakit. Iya, kalau terkait dengan motifnya apakah itu begal atau apakah ada dendam pribadi atau yang lain, itu belum ditahu. Belum ditahu. Penyelidikannya ini tadi itu ada dari Polsek Biringkanaya yang ada ya, dari Sama Polrestabes ya? Iya, Polsek Biringkanaya. Dan tadi juga ada Babinsa, Dimas dan ini setelah kejadiannya itu mereka datang semua di sini. Kalau si saya Pak, kalau masalah ini yang penting intinya Pak bisa ditangkap pelaku. Pelaku segera ditangkap ya Pak? Ditangkap saja pelaku. Itu harapan dari keluarga ya Pak? Hingga saat ini kepolisian masih memburu pelaku penikaman sementara jenazah korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban pun berharap agar pelaku segera ditangkap. Dari Kota Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, Kepolisian Sektor Biringkanaya akhirnya mengungkap identitas pelaku penikaman hingga menewaskan seorang pemuda di kawasan perumahan Bukamata. Ternyata pelaku berjumlah 1 orang dengan mengendarai sepeda motor dan polisi masih melakukan pengejaran.
Kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda di kawasan perumahan Bukamata Residen, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Akhirnya kepolisian sektor Biringkanaya mengungkap identitas pelaku yang diketahui berjumlah 1 orang dengan mengendarai sepeda motor. Pengungkapan identitas pelaku ini dari hasil keterangan sejumlah saksi dan temuan beberapa barang bukti saat dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Inafis Polrestabes Makassar. Barang bukti tersebut berupa helm dan sarung badik milik pelaku yang tertinggal di lokasi usai kabur setelah menikam korban. Selain mengungkap jumlah pelaku penikaman korban, polisi juga telah mengantongi identitas dan alamat pelaku sehingga polisi bergerak cepat mengejar pelaku yang diduga berada di luar kota Makassar. Dan untuk penanganannya sendiri gimana Bang? Apakah ada kesulitan atau gimana? Penanganan sekarang ini setelah kita olah TKP bersama Inafis, alhamdulillah jejak tersangka sudah kami kantongi, termasuk nama dan alamatnya, dan saat ini dalam proses pengejaran oleh tim kami ke lokasi di mana diperkirakan tersangka tersebut berada. Untuk motif pembunuhannya kami belum bisa pastikan. Yang jelas bahwa HP korban memang tidak ada. Dari saksi TKP ada seorang ibu, dalam hal ini pemilik rumah depan, yang sempat memvideokan pada saat korban berteriak minta tolong dan keluar dan sempat memvideokan, dan dari hasil video itulah kami terekam wajah pelaku, yang dari situlah kita bisa endus pelakunya inisialnya siapa. Sebelumnya kasus pembunuhan ini terjadi pada Senin dini hari saat korban tengah berada di depan rumahnya. Namun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang tak dikenal lalu menikam korban. Korban yang tak berdaya lalu berlari ke rumah tetangganya yang berada di depan rumah kontrakan korban. Pelaku juga sempat mengejar korban namun kabur setelah diteriaki oleh tetangganya yang panik melihat korban dengan kondisi luka. Meski dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Dari Kota Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Pangkep ditemukan tewas tersambar petir saat berada di area persawahan miliknya. Petani berusia 48 tahun ini merupakan seorang guru agama di SMA Negeri 1 Pangkajene. Sejumlah warga mengevakuasi jasad Muhammad Arsyad dari tengah persawahan Kampung Sangkai, Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkep, yang tewas tersambar petir. Warga segera membawanya ke rumah sakit. Saat hujan deras dan angin kencang menerjang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, korban yang hendak memupuk padi miliknya, tiba-tiba korban tersambar petir. Akibatnya, Muhammad Arsyad tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Sejumlah warga langsung mengevakuasi jenazah korban dengan jarak 1 km dari jalan poros terminal Bongoro. Sosok mayat petani berusia 48 tahun yang ditemukan di area persawahan ini diketahui seorang guru agama di SMA Negeri 1 Pangkajene, yang merupakan warga asal Jalan Andi Caco, Kelurahan Tumapua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Awalnya korban meninggalkan rumahnya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dengan maksud untuk memupuk padi miliknya. Menjelang waktu maghrib, korban tak kunjung pulang. Kemudian istri korban pun berinisiatif bersama saudara korban ke area persawahan tersebut guna mencari korban. Awalnya ini korban pergi ke sawah sekitar pukul 14.30 WITA. Namun sampai saat menjelang Isya, korban juga belum kembali ke rumah sehingga pihak keluarga mencari korban. Dan ditemukanlah korban ada di persawahan dengan posisi sudah tidak kenal. Ini indikasi apa sebenarnya? Kalau indikasi sementara korban tersambar petir. Tersambar petir. Oh, pada saat itu hujan deras apa ya? Ya, memang hujan. Atas permintaan keluarga, korban menolak untuk dilakukan autopsi karena menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Saat ini korban telah disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Tika merekam sendiri saat menggelar pesta miras. Seorang residivis diringkus polisi usai buron 5 hari lamanya bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan saat menikam korban di bagian leher. Pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut.
Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Padakukang yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil meringkus Jaya alias Bulung, warga Kecamatan Talok, Kota Makassar usai buron 5 hari lamanya. Jaya diringkus lantaran telah melakukan penikaman terhadap rekannya sendiri saat menggelar pesta miras di malam pergantian tahun di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Padakukang, Kota Makassar. Polisi yang telah tiba di rumah pelaku langsung meringkus pelaku saat tengah duduk santai di dalam rumahnya. Bersama pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku menusuk leher korban. Di hadapan polisi, pelaku Jaya yang diketahui baru saja bebas 2 bulan lalu dalam kasus narkoba mengatakan ia merasa jengkel terhadap korban lantaran korban yang saat itu dalam kondisi mabuk, bertingkah dan berbicara sombong sehingga pelaku kesal. Di saat korban keluar rumah untuk menerima telepon, pelaku menyusul keluar dan langsung menusuk leher korban saat korban asyik menerima telepon. Usai menusuk leher korban, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang jatuh tersungkur ke tanah. Kini pelaku tengah menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Padakukang dan akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain, di antaranya ibu rumah tangga menjadi korban peluru nyasar saat tertidur di rumahnya. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban peluru nyasar yang masuk melalui atap rumah hingga mengenai bagian paha sebelah kanan saat tertidur pulas di dalam rumahnya di Jalan Daeng Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Proyektil peluru sudah diserahkan ke Lab 4 Polda Sulsel guna mengungkap asal dari peluru ini. Seorang ibu rumah tangga bernama Naisa Daeng AC, 61 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban peluru nyasar saat sedang beristirahat di dalam rumahnya di Jalan Daeng Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Awalnya korban yang sedang tertidur pulas bersama suami di ruang tamu tiba-tiba merasa kesakitan pada bagian kaki. Setelah diperiksa, kaki korban pada bagian paha di sebelah kanan sudah berlobang dan disusul banyaknya darah yang menetes ke lantai. Suami korban yang curiga kemudian melihat isi rumahnya dan mendapati sebuah lubang kecil yang mirip dengan di paha istrinya. Suami korban yang cemas kemudian membawa korban ke ruang IGD Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk diberikan pertolongan pertama. Namun karena terkendala biaya, korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk menjalani operasi pengangkatan peluru yang menembus paha sebelah kanan dengan kedalaman diperkirakan 2 hingga 3 cm. Pasca kejadian, tim Inafis Polrestabes Makassar langsung melakukan olah TKP di dalam rumah korban. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Januari sekitar jam 3 pagi, dini hari pagi. Jadi korban ketika istirahat tidur dengan suaminya merasa ada kejatuhan benda masuk ke kakinya, itu jam 3 subuh. Kemudian baru di sekitar jam 6 atau jam 7 pagi berangkat ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen untuk mengetahui benda apa yang masuk. Setelah diketahui bahwa kemungkinan ada mungkin proyektil peluru yang masuk, jadi baru tadi pagi dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan proyektil tadi. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Sementara peluru sudah diserahkan ke Bitlab 4 Polda Sulsel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan guna pengungkapan asal-usul dari peluru tersebut. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi 3 orang pria menyerang seorang pemuda yang tengah berteduh di sebuah studio di Jalan Topoka, Kabupaten Luwu, viral di media sosial.
1 dari 3 pria tertangkap CCTV melayangkan senjata tajam ke arah warga. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi penyerangan ini membuat suami dari pemilik studio terluka di bagian kepala. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi koboi 3 pria yang mendatangi seorang pemuda dan langsung melakukan penganiayaan di depan sebuah studio Jalan Tapoka, Kabupaten Luwu. Sebuah pria yang tengah mengangkat telepon ikut membantu korban dengan melakukan perlawanan. Sayangnya, pria tersebut berhasil dikejar oleh 2 orang pelaku lain. Pemilik dan pengunjung studio yang melihat kejadian itu berusaha memisahkan, namun mereka mendapat perlawanan. Tak hanya itu, 1 dari 3 pelaku tertangkap kamera mengambil senjata tajam dari motor kemudian menyeberang secara membabi buta. Untungnya senjata tajam yang diarahkan tidak tepat dasarnya, sehingga meskipun begitu pemilik studio terluka di bagian kepala akibat benturan. Setelah melakukan penyerangan, ketiga pelaku tersebut langsung kabur dengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di tangannya. Para pelaku bahkan terekam kamera ponsel tengah meneriaki dan menantang warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Meski sudah viral, namun belum ada keterangan resmi polisi mengenai penyebab penyerangan tersebut. Polisi diminta untuk mengusut dan menangkap para pelaku karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lain, mengingat para pelaku tak segan menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, iNews TV melaporkan. Kepolisian membubarkan aksi tawuran kelompok pemuda di Jalan Haji Hasan, Kota Palopo. Proses penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran. 4 terduga pelaku berhasil dibekuk dan digiring ke Mapores Palopo untuk dimintai keterangan. Pembubaran tawuran antar pemuda di Jalan Haji Hasan, Kota Palopo diwarnai aksi kejar-kejaran. Para pelaku yang mengetahui kedatangan tim Engkel Polres Palopo langsung kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. 3 orang terduga pelaku beserta seorang provokator berhasil diamankan setelah terpojok oleh polisi bersenjata laras panjang. Keempat pelaku tersebut langsung diamankan dan digiring ke Mapolres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi tawuran ini mengakibatkan 1 warga terluka, sementara sejumlah warga lain sempat panik. Sejumlah pengendara yang hendak melintas terpaksa berbalik arah, mengingat para pelaku menggunakan batu, petasan hingga busur untuk saling menyerang. Aksi tawuran ini terjadi akibat adanya ketersinggungan setelah kedua kelompok tengah dalam pengaruh miras tradisional jenis balok. Ada informasi bahwa di Jalan Haji Hasan terjadi perang kelompok antara pemuda, sehingga tim meluncur ke TKP dan betul waktu kami tiba di sana, sementara terjadi aksi serang menyerang antara kedua kelompok pemuda. Nah, waktu itu kami mengamankan sekitar 4 orang pemuda di TKP dan dibawa ke kantor Polres untuk diproses selanjutnya. Untuk menghindari aksi balas dendam, sejumlah polisi disiagakan di lokasi kejadian, sementara warga yang berkumpul diminta untuk membubarkan diri. Dari Kota Palopo, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di Kota Makassar menjadi korban jambret oleh pria yang mengendarai sepeda motor. Akibat peristiwa ini, korban terjatuh hingga sempat terseret di jalanan. Inilah rekaman video CCTV saat seorang gadis berinisial SM berusia 15 tahun mengendarai sepeda motor tengah dijambret HP-nya saat melintas di lorong pemukiman Jalan Sungai Sadang nomor 20 Kota Makassar. Korban dijambret oleh seorang pria yang membuntuti dari belakang hingga membuat korban kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Meski korban sempat berusaha bangkit mengejar pelaku, namun usahanya pupus lantaran pelaku keburu kabur membawa HP korban. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid mengatakan kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan setelah korban melaporkan kejadian tersebut di Mapolsek Makassar pada Sabtu malam lalu. Itu di wilayah Polsek Makassar, Jalan Sungai Sadang. Kemudian korbannya sudah melapor di Polsek Ekero. Saat ini sementara
polisi melakukan penyelidikan untuk pelakunya. Itu korbannya orang situ atau bagaimana? Orang sedang melintas atau bagaimana? Orang melintas motor motor. Pihak kepolisian kini telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan tengah melakukan pengejaran ke lokasi persembunyiannya. Kendati demikian, kepolisian menghimbau pelaku segera menyerahkan diri. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Di segmen selanjutnya kami akan hadir dengan informasi terkait pria lanjut usia menjadi pelaku pencurian sepeda motor. Tetaplah di Razia. Unit Resmo Polsek Panakukang meringkus seorang pria lanjut usia. Pelaku pencurian satu unit sepeda motor ini yang terparkir di dekat rumah warga di Jalan Kesadaran 4, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku nekat mencuri motor lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria lanjut usia tengah berjalan dan memantau lokasi di jalan raya sebelum mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Kesadaran 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan rekaman itu, unit Resmo Polsek Panakukang yang melakukan penyelidikan dan pengejaran akhirnya dapat mengidentifikasi serta menangkap pelaku yang diketahui adalah seorang kakek bercucu 7 bernama Amir, usia 60 tahun di Jalan Borong, Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita sebuah sepeda motor yang dicurinya dan disembunyikan di sebuah lahan kosong. Berdasarkan interogasi, kakek tersebut diketahui mencuri motor tetangganya sendiri, sedangkan pelaku mengambil motor korban yang dengan cara memasukkan kunci motornya ke motor korban, serta membawa kabur motor tersebut setelah menjala. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala, pelaku mencuri motor milik tetangganya sendiri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Pada malam, pada saat kejadian, setelah kita lakukan interogasi dengan pelaku pada saat tertangkap, itu terungkap bahwa pelaku pada saat melintas di gang tersebut melihat sepeda motor itu terparkir, maka dia dengan menggunakan kunci yang dibawa, kunci sepeda motor milik pelaku sendiri yang dibawa, coba untuk menghidupkan sepeda motor itu dan menggunakan kunci. Setelah itu bisa hidup, pelaku kemudian membawa sepeda motor itu di suatu tempat. Kemudian setelah itu dia menghilang di lokasi di sekitar rumah tempat tinggal. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Yusfin Ainus melaporkan. Pemirsa, dua remaja berstatus pelajar SMA tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor milik buruh bangunan yang tengah bekerja di salah satu kampus negeri di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan dan membawa kedua tersangka yang sempat diamuk warga. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan terkait aksi pencurian sepeda motor di dalam salah satu kampus negeri di Kota Makassar langsung mendatangi tempat kejadian perkara TKP serta mengamankan kedua tersangka yang diketahui berinisial MU 16 tahun dan QA usia 17 tahun. Kedua remaja yang diketahui masih berstatus pelajar SMA negeri di Kota Makassar itu diketahui telah berada di pos security kampus tersebut. Setelah mereka berdua sebelumnya menjadi pusat amukan warga yang kesal dengan aksi yang dilakukan para pelaku. Kejadian ini diketahui berawal saat kedua pelaku ini mengambil motor milik seorang pekerja bangunan yang tengah ditinggal terparkir saat bekerja di dalam kampus. Mereka tertangkap basah oleh pihak security sekitar saat mendorong sepeda motor itu dari lokasi parkir hendak keluar area bangunan kampus. Menurut korban bernama Edi, dirinya memarkir kendaraan sepeda motor miliknya dengan tidak dalam kondisi terkunci stang saat bekerja bangunan di area kampus. Sebelum akhirnya kedua pelaku itu diketahui mengambil kendaraannya. Tadi tidak dikunci leher, tapi kunci gendanya yang penutupnya saya memang ini Terbuka? Tertutup. Tertutup. Iya, tapi saya tidak kunci leher karena keadaan motor di sana itu saya sudah 3 bulan di sini kerja, itu aman terus ya? Iya. Tadi 2 orang tadi pelakunya Pak ya?
2 orang yang didapat sama keamanan sini. Sementara itu pelaku berinisial MU menuturkan aksi pencurian motornya ini telah direncanakan dengan mencari sepeda motor di area kampus negeri tersebut bersama rekannya. Kedua kali. Yang pertama gagal karena ramai juga situ, karena siang memang mau ambil. didapat juga sama orang. Tidak, karena langsung ikut tinggal. Langsung tinggal karena sempat dikejar. Tidak, dari kejar juga. Oke. Langsung kayak hilang niat begitu. Apa kau bikin di kampus tadi itu? Memang itu. Mencari. Iya, mencari. Pelaku juga sebelumnya mengakui sebelumnya sempat berusaha melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, namun berakhir gagal. Akibat perbuatannya ini, kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar bersama dengan barang bukti sepeda motor yang dicuri serta sepeda motor yang dikendarai oleh para remaja tersebut ke TKP. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbuani, Ainus TV melaporkan. Aksi ugal-ugalan dan freestyle seorang pemuda di Jalan Lingkar, Kota Palopo viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan demi konten di media sosial. Aksi freestyle ini viral hingga menjadi perhatian serius aparat kepolisian Polres Palopo. Dalam video itu pelaku nekat menentang maut dengan mengangkat ban bagian depan tanpa menggunakan alat safety yang memadai. Pelaku diduga tengah membuat konten media sosial sehingga tidak menghiraukan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Untuk menghindari kejadian serupa, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan terus meningkatkan patroli dengan menyisir lokasi yang kerap dijadikan sebagai arena freestyle. Meski beberapa pelaku sempat diamankan dan tidak diberikan sanksi, namun para pelaku ini tak jera. Mereka kerap memanfaatkan kelengahan petugas dan kembali melaksanakan aksi serupa. Freestyle yang ada di Kota Palopo, kemarin itu di Jalan Lingkar, Kota Palopo. Begitu kami dapat info, kami langsung melakukan reaksi. Dalam hal ini kami patroli ke sana, dan kami menemukan kegiatan-kegiatan freestyle dan kami bawa ke kantor di Jalan Kelapa untuk diminta keterangan terkait masalah kegiatan tersebut yang memang bisa membahayakan lalu lintas keselamatan pengguna jalan lain, khususnya yang melintas jalan lingkar. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau agar tidak menggunakan jalan umum sebagai ajang atraksi membahayakan. Mereka diminta memanfaatkan arena balapan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Dari Kota Palopo, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Razia. Saya Ulfa Jalawali dan kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan.